Wak Minah. Bogor, Jawa Barat, sekitaran tahun 1988. Isak tangis masih terdengar di komplek pemakaman umum itu, sedangkan doa-doa yang dilantunkan sudah tak terlalu riuh seperti beberapa saat lalu. Tampak Wak Minah bersama dengan 4 orang anaknya tengah bersimpuh di hadapan pusara yang masih merah tanahnya. Perempuan parubaya itu menundukkan wajah, seolah tak menginginkan keempat buah hatinya menyaksikan bulir-bulir air matanya yang luruh ke tanah. Edi, satu-satunya anak lelaki dari Wak Minah yang baru berusia 15 tahun, terlihat lebih tegar dan tak banyak bicara. Sementara Widya, Ida dan juga Ita sama-sama tak kuasa membendung kesedihan lantaran baru saja kehilangan ayahandanya. Masa yang turut menghantarkan jenazah Bang Acil ke pembaringan terakhirnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Gundukan tanah di sekitaran liang lahat pun menjadi agak landai akibat terinjak-injak para pelayat yang datang. Wak Minah mulai merasakan limbung akibat terik. Ia pun lalu berteduh di antara rimbunnya tanaman hanjuang dan kamboja. Sementara itu, keempat anaknya masih memanjatkan doa sebagai bakti terakhirnya pada mendiang sang ayah. "Cek, mau istirahat di dalam mobil? Apa masih mau di sini?" tanya Eka, adik bungsu dari Wak Minah. "Cek masih mau di sini sambil nungguin anak-anak selesai berdoa. Kamu kalau sudah mau pulang, nggak apa-apa. Duluan aja," balas Wak Minah sembari menyapu lelehan air matanya. Kalau begitu, saya pamit duluan ya, Cek. Insya Allah, tahlilan malam pertama sama malam terakhir saya bisa hadir," saut Eka seraya memeluk serta mencium tangan kakak perempuannya. Eka pun kemudian pergi meninggalkan Cek Minah. Di sebelah mobil yang tengah diparkir terlihat 2 orang muridnya yang sudah bersiap menunggu. Ya, Eka adalah seorang seniman sekaligus pemerhati budaya setempat dan biasa melakukan pertemuan dengan para seniman atau budayawan lokal. Itulah sebabnya sangat jarang sekali ia berada di rumahnya pada siang hari. Menjelang zuhur, Wak Minah dan keempat orang anaknya mulai meninggalkan komplek pemakaman. Meski tak tampak lagi air mata, namun kesedihan akan terus mereka rasakan hingga rentang waktu yang tak tentu. Di dalam kendaraan, jagat pikiran Wak Minah mengawang tak tentu arah. Hatinya resah menerima realita jika hari ini dirinya harus melakoni hidup sebagai orang tua tunggal bagi Widya, Edi, Ida, dan Ita. Namun suka atau tidak suka, guratan takdir sudah mengukirnya demikian. Tak ada pilihan, hidup harus tetap berjalan meskipun dirinya kini menyandang predikat sebagai janda. Singkat cerita, tahlilan malam ke-7 telah selesai diadakan oleh pihak keluarga Wak Minah. Semua kerabat jauh dan juga dekat berdatangan untuk bisa memberikan kontribusi baik berupa moral atau tenaga. Eka dan murid-muridnya juga turut hadir di tempat itu sambil membawa beras, gula, kopi, dan beberapa jenis kue basah. Menjelang pukul 8 malam, para tamu yang datang di acara tahlilan itu pun mulai meninggalkan rumah Wak Minah. Kondisinya beranjak sepi, meski ada beberapa saudara kandung Wak Minah yang masih bertahan di teras rumah hanya untuk sekedar mengobrol santai. "Alhamdulillah ya, Cek. Acara tahlilannya lancar sampai malam ke-7, ucap Eka tersenyum. "Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kamu sudah bantuin Ece," saut Wak Minah dengan nada suaranya yang terdengar halus. "Sama-sama, Cek," balas Eka. Meski anak bungsu dari 10 bersaudara, namun Eka sangat perhatian terhadap kakak-kakaknya. Kepada para keponakannya pun Eka sangat sayang dan juga mengayomi. Itulah sebabnya, jika sudah menjelang liburan sekolah, rumah Eka sudah dipastikan akan kedatangan para ponakan-ponakannya. "Minah, sudah ya. Mulai sekarang mah kamu jangan bersedih lagi. Sekarang itu tugas kamu membesarkan anak-anak,
dan mendoakan si Acil agar amal kebaikannya diterima oleh Allah, ujar Wahera, kakak kandung Wamina dan Eka. Ece juga paham rasanya ditinggal mati suami. Ece kan juga pernah mengalaminya, malah sampai 2 kali. Tapi yang terpenting adalah kita harus segera bangkit. Jangan meratapi nasib terus ya, ucapnya lagi. Wamina hanya mengangguk sambil menunduk lesu. Ya, Wahera memang pernah mengalami hal serupa dengan apa yang dialami oleh Wamina. Suami pertama dari Wahera meninggal dunia akibat sakit keras dan saat itu Wahera telah memiliki 3 orang anak. Tak patah arang, Wahera bertekad untuk terus berusaha dan menjadi seorang single parent yang perkasa demi menafkahi ketiga anaknya. Di tempat kerjanya yang baru, Wahera pun berjumpa rekan kerja yang berniat untuk melamarnya. Lelaki itu pun tidak mempersoalkan status Wahera yang sudah beranak 3. Beberapa bulan kemudian, mereka pun menikah dan dikaruniai seorang putri. Tapi sayang, suami Wahera ini juga umurnya pun tidak panjang. Beruntung, Wahera masih memiliki iman yang teguh. Ia tidak sekalipun mempertanyakan tulisan takdirnya. Berkat nasihat dari Eka, Wahera menjadi lebih ikhlas dalam menjalani hidup walau tanpa suami. Betul, Mina. Kita sudah pasti akan merasakan yang namanya kehilangan. Selama masih ada tanggung jawab kepada anak-anak, seharusnya itu bisa jadi motivasi buat kita untuk lebih sering bekerja keras. Timpal Wadede, kakak Wamina yang paling tua. Kembali, Wamina hanya mengangguk dengan tatapan sendu. Barangkali Wadede terlalu menyamakan kepribadiannya dengan Wahera, padahal ada banyak perbedaan meskipun mereka terlahir dari rahim yang sama. Sifat Wamina yang terlalu feminin sudah pasti didominasi oleh perasaan dan mempengaruhi cara berpikir maupun tutur katanya. Sedangkan Wahera, dia adalah sosok yang lebih rasional dan realistis. Bila tidak berkenan dengan sikap seseorang, maka Wahera akan langsung berkata apa adanya. Pemikirannya yang logis itulah yang membuat Wahera merasa harus siap tempur demi bisa menafkahi keempat anaknya. Pada akhirnya, kesendirian tak lagi menjadi satu keterbatasan. Mina, sepertinya kamu kurang setuju ya dengan apa yang baru saja Ece katakan, tanya Cedede seraya mengusap-ngusap bahu adiknya. Wamina menggeleng lebah. Sambil menghela nafas panjang, janda beranak 4 itu pun mengungkapkan kegelisahannya. Bukan begitu, Cek. Semua omongan Cedede, Cehera itu benar. Gak ada yang salah, saut Wamina. Lalu apa yang membuatmu murung seperti itu? Timpal Cedede lagi. Mina teh bingung, bagaimana nanti harus menafkahi anak-anak. Memang Widya sudah kerja, setidaknya sudah bisa meringankan beban orang tua. Tapi Ida, Edi sama Ita kan masih sekolah. Mereka pasti butuh banyak biaya untuk bisa sampai lulus, ucap Wamina dengan nada lirih. Wadede dan Wahera sama-sama menghela nafas, hanya Eka yang menanggapinya dengan senyum. Cek, setiap anak itu mah sudah ada rezekinya masing-masing. Ece jangan jadiin tanggung jawab itu sebagai beban. Allah pasti akan melimpahkan rizki dan membukakan jalan jika Ece mau berikhtiar dan juga bertawakal, hibur Eka sambil menyulut rokoknya. Dan lagi mah, anak-anak Ece kan sudah seperti anak saya sendiri. Apalagi si Ita. Insya Allah, kalau sedang ada rezeki, saya pasti akan bantu biaya sekolah mereka. Jadi mulai sekarang Ece mah gak usah pusing. Nanti yang ada malah stres, terus sakit. Kan malah kasihan ke anak-anak, sambung Eka berusaha menghibur. Iya Eka, makasih ya, balas Wamina. Ia pun berusaha menghapus air mata yang mulai terlihat meluncur ke pipinya. Tanpa terasa, malam pun semakin larut. Beberapa kerabat yang ada di dalam rumah Wamina satu persatu mulai berpamitan. Eka menjadi orang terakhir yang angkat kaki dari tempat tersebut. Ditemani seorang supir, ia pun bergegas menaiki mobil sedannya. Deru mesin mobil menggema di halaman rumah. Dari balik jendela mobil tampak Eka tengah melambaikan tangan kepada Wamina.
Perempuan itu membalas lambaian tangan adik kandungnya dengan disertai senyuman tipis. Ia terus menatap ke arah mobil hingga pada akhirnya kendaraan tadi menambah kecepatannya ketika sampai di persimpangan lalu menghilang. Rasa sepi kembali mengunjungi jagat rasa Wamina. Tak ada lagi obrolan ataupun canda tawa yang berusaha menepiskan segala kegundahannya. Ia melangkah menuju rumah. Anak-anaknya sudah terlelap kecuali Edi yang masih terlihat sibuk membaca buku pelajaran. "Sudah malam, memangnya kamu belum ngantuk?" tanya Wamina seraya mengusap-ngusap kepala Edi. "Iya mah, 10 menit lagi Edi masuk kamar. Besok soalnya ada ulangan bahasa," jawab Edi. "Bahasa Inggris apa bahasa Sunda?" Wamina kembali bertanya. "Bukan, besok ada ulangan bahasa Indonesia. Nih, Edi lagi ngapalin majas lagi," saut Edi. "Ya udah, kalau begitu Mama tidur duluan ya. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa lampunya dimatiin, lampu ruangan tengahnya ya." Wamina mengingatkan Edi yang segera direspon dengan anggukan oleh anak laki-lakinya itu. Ruangan pun kembali hening tanpa adanya percakapan. Hanya detak jarum jam dinding yang terdengar mengisi malam. Edi masih bergelut dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar karena saat ini yang bisa ia lakukan adalah hanya dengan giat belajar. Edi rela belajar hingga larut malam agar ia bisa mendapatkan nilai ujian yang bagus lalu bisa diterima di sekolah negeri. Ya, apabila dirinya bisa masuk ke sekolah negeri, setidaknya ia bisa membantu mengurangi beban finansial ibunya. Hari demi hari pun berlalu. Keceriaan baru pun mulai terbit di wajah Widya, Ida, Edi dan juga Ita. Seiring berjalannya waktu, mereka semua sudah bisa meredam kesedihan akibat kehilangan sosok pemimpin keluarga. Ita, si anak bungsu yang seyogianya masih merasakan kasih sayang dan perhatian lebih dari sosok ayah, perlahan mulai mendapatkan itu semua dari Eka. Ya, meskipun Eka terlalu sibuk dengan aktivitasnya, namun ia selalu memberikan atensi lebih kepada anak perempuan itu. Ia sungguh tidak tega jika anak seusia Ita yang seharusnya diliputi keceriaan malah bermuram durja lantaran kehilangan figur seorang ayah. Widya, sebagai anak sulung yang sudah bekerja dan bisa menikmati uang hasil keringatnya sendiri pun harus legowo jika sebagian uang gajinya dipergunakan untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Ida yang tengah mengenyam pendidikan di bangku kuliah juga tak mau tinggal diam. Ia rela membuat kue dan makanan ringan untuk ia jual kepada teman-teman kampusnya. Memang uang hasil jualan tadi tidak akan bisa membantu perekonomian di keluarganya. Namun setidaknya sekarang Ida bisa membayar uang kuliahnya sendiri. Ya, Widya, Ida, dan Edi sama-sama sedang berusaha meringankan beban Wamina dengan caranya masing-masing. Wamina juga tak ingin berdiam diri dengan hanya mengandalkan uang pensiunan suaminya. Keahlian memasaknya pun ia manfaatkan untuk berdagang beberapa menu makanan. Setiap pagi, meja kayu berukuran sedang telah terhampar di depan rumahnya. Menu seperti nasi uduk, lauk pauk, gorengan, dan lalapan akan terhidang di atas meja menanti para pelanggan yang akan datang untuk sarapan. Ya, hidup harus terus berjalan. Segala usaha dan juga kerja keras akan terbayarkan. Itulah yang Wamina rasakan ketika ia melihat dagangannya tandas hanya dalam waktu kurang dari 3 jam saja. Perlahan-lahan ia bisa menyisihkan uang dagangan tadi untuk bisa mendaftarkan Edi ke SMA. Sekalipun dirinya masih harap-harap cemas, apakah nantinya Edi bisa diterima di sekolah negeri atau malah berujung masuk sekolah swasta. Hari yang dinanti pun datang. Nilai ujian Edi ternyata melampaui ekspektasi. Edi dinyatakan lulus dan berpeluang besar untuk masuk ke SMA negeri. Namun, permasalahan baru di sini muncul. Uang tabungan milik Wamina rupanya masih belum cukup untuk membeli segala kebutuhan sekolah Edi lantaran terpakai untuk biaya berobat Ita yang kala itu terkena demam berdarah. Malam itu, Eka duduk di beranda rumahnya seorang diri.
Ia menatap ke arah jalan raya yang lengang dan minim pencahayaan. Sesekali, jalanan tadi dilalui beberapa mobil pick-up bercat hitam yang tengah mengangkat sayur mayur. Biasanya, mobil-mobil tersebut berangkat dari Ciawi untuk menyuplai kebutuhan pangan di beberapa pasar seperti Pasar Ramayana dan juga Pasar Bogor. Eka terdiam dalam lamunan. Batinnya seolah seperti menangkap sesuatu yang tengah bergejolak, namun entah dari mana sumbernya, ia masih terus meraba perasaan itu yang menurutnya malah membawa suasana jadi tidak mengenakan. Selang beberapa saat, Ibunda Eka muncul dari balik pintu. Perempuan sepuh itu lalu bertanya kepada Eka dengan suaranya yang terdengar parau. "Eka, apa kamu sudah bertemu Minah?" "Belum, Bu." "Memangnya ada apa?" balas Eka penuh santun. "Coba kamu temuin dia. Dari sejak tadi perasaan ibu teh nggak enak. Kepikiran terus sama si Mina," ungkap orang tua itu. Eka mengangguk, rupanya sang ibu juga merasakan hal yang sama dengan apa yang ia alami barusan. "Baik, Bu, setelah ini saya segera ke rumah Ceminah," saut Eka. Ibunya hanya mengangguk lalu masuk lagi ke dalam ruangan. Andi dan Nanang yang merupakan murid-murid Eka baru saja kembali dari pasar sambil membawa tas belanjaan berisi daging dan juga sayuran. Segera saja Eka memerintahkan Ade untuk memanaskan mobil, sementara Nanang tetap di rumah untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian, Eka dan Ade pun mulai meninggalkan tempat itu untuk menuju ke rumah Wamina. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di kediaman Wamina. Sesampainya di lokasi, Ade pun segera memarkirkan mobil, sedangkan Eka turun dan langsung masuk ke halaman rumah kakak kandungnya. Eka heran, sebab sudah pukul 9 malam, namun Wak Mina ternyata masih duduk seorang diri di beranda rumah yang cahayanya remang. "Assalamualaikum." Eka mengucap salam yang kemudian disambut oleh Wak Mina. "Waalaikumsalam. Mari masuk," saut Wamina. Eka pun melepaskan alas kakinya lalu dipersilakan duduk oleh Wamina. Ade yang tahu obrolan antara kakak beradik itu akan bersifat agak pribadi, memutuskan untuk berdiam diri di parkiran sambil merokok. "Eka, itu si Ade kenapa nggak kamu ajak masuk kemari? Kasihan kan udaranya lagi dingin," bisik Wamina. "Biarin aja, Cek. Dia mah nggak enak kalau obrolan kita bakal terganggu sama asap rokoknya. Ocok kan tahu sendiri, murid-murid saya mah hampir semuanya perokok berat," timpal Eka. Wah, Mina hanya mengangguk. Untuk alasan itu sepertinya ia sepakat, sebab hampir 15 tahun menetap di rumah itu, tapi belum pernah dirinya terusik oleh asap rokok. Meski demikian, Wak Mina pun tetap menyediakan asbak di rumahnya untuk para tamu yang datang dan ingin merokok. Tiba-tiba saja, pandangan Eka pun tertuju pada jemari Wamina yang tampak sedang memegang sesuatu. Ia mencoba memicingkan matanya untuk mengetahui benda apa itu. Ternyata, barang tadi adalah sebuah cincin dengan batang berbahan perak dan bermata mirad 5. Eka sangat familiar dengan benda yang sedang dipegang oleh Wamina karena hampir semua kakak perempuannya memiliki cincin semacam itu meski dengan bentuk sedikit berbeda. Ya heran, apa yang sedang dilakukan Wamina dengan cincin mirad 5 itu? "Itu cincinnya lagi diapain, Cek?" tanya Eka. Wamina sepertinya sudah tahu kalau Eka tengah memperhatikan cincin miliknya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Wamina pun membalas pertanyaan Eka. "Ucu teh lagi bingung. Uang untuk beli kebutuhan sekolahnya si Edi teh masih kurang. Uang hasil dagang tiap pagi juga sudah terpakai buat biaya berobat si Ita." Wamina menghentikan kalimatnya sambil menatap lemah ke arah cincin bertahtakan batu berwarna magenta tersebut. Tidak lama kemudian, perempuan itu kembali melanjutkan kalimatnya. "Ece jadi berpikir, apa sebaiknya Ece jual aja cincin ini buat nambah-nambah uang pendaftaran sekolah si Edi," sambungnya lagi. "Ya jangan atuh, Cek. Cincin itu kan pemberian mama buat anak-anak perempuannya," timpal Eka. Ya, mama adalah panggilan yang diambil dari kata Rama yang memiliki arti bapak. Di kalangan benak Sunda, penyebutan orang tua pria dengan kata mama atau Rama sudah berlaku sejak zaman Belanda dan menjadi hal yang biasa.
Masalahnya, Ece sudah tidak punya waktu banyak untuk menabung. Minggu depan teh si Edi sudah mulai masuk sekolah. Aduh, Cek. Kenapa Ece diem aja? Kan setiap minggu Ece suka ajak si Ita ke rumah ibu. Kenapa Ece nggak bilang ke saya? Tanya Eka. Wah, Mina terdiam. Rasanya tidak mungkin bagi dia untuk terus mengharapkan bantuan dari Eka. Sudah terlalu banyak perhatian juga kebaikan dari Eka yang diberikan kepada anak-anak Wamina. Itulah sebabnya dia lebih baik mempertimbangkan untuk menjual cincin Mira delima pemberian ayahandanya. Ini, ambil Cek, buat beli seragam, buat beli sepatu, tas, atau segala kebutuhan sekolahnya si Edia, ujar Eka, seraya memberikan sejumlah uang kepada kakaknya. Wak Mina sungkan menerimanya, mengingat adik kandungnya itu sudah terlalu sering membantu kesulitan ekonomi yang tengah mengimpitnya. Cek, ambil Cek. Cek nggak usah punya pikiran harus ngembaliin. Ini mah bukan pinjaman. Ini mah rezekinya Edi. Terima ya Cek, tegas Eka berupaya menjelaskan agar Wak Mina mau menerima uang pemberiannya. Saya mah paham, Ece nggak mau nyusahin ibu ataupun saudara-saudara yang lain. Tapi kalau untuk urusan pendidikan anak, saya rasa mah yang lainnya juga pasti sepakat untuk membantu. Almarhum mama kan sudah berpesan sama kita anak-anaknya agar saling menolong. Masa aja lupa, sambung Eka sambil tersenyum. Iya Kak, aduh, hatur nuhun. Ece nggak tahu harus bilang apa. Kamu teh sudah banyak sekali nolongin Ece sama anak-anak. Balas Cemina yang pada akhirnya mau menerima uang pemberian dari Eka. Ya udah Ece, saya nggak bisa lama-lama. Lagian juga udah larut malam. Ece juga kan butuh istirahat. Selain itu, saya takut ibu di rumah butuh apa-apa. Saya pamit ya Cek. Assalamualaikum. Eka pun pamit diri seraya mencium tangan Cemina. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Salam untuk ibu, saut Wamina. Eka hanya mengangguk seraya berlalu menuju mobilnya di parkir. 3 bulan sudah Wamina menjalani hidup sebagai seorang janda beranak 4. Meskipun terlihat tegar di mata Widya, Ida, Edi dan juga Ita, namun sesungguhnya hati Wamina masih terasa berat melepas kepergian mendiang suami tercinta. Kadang, memori indah yang terpatri di ingatannya masih memutar kembali kisah-kisah perjalanan hidupnya bersama Bang Acil, pria asal Medan. Hal itu kerap kali memancing reaksi emosional Wamina, alhasil dirinya sering termenung seorang diri di beranda rumah atau di dalam kamarnya. Edi juga pernah memergoki ibunya tengah terisak selepas Wamina melaksanakan sholat tahajud. Edi mengerti perasaan sedih yang dialami ibunya, tapi ia tak berani menghampiri walau hanya untuk sekedar menenangkan Wamina. Malam itu, seperti biasa, Wamina duduk seorang diri di beranda rumah. Gerimis masih setia membasuh bumi yang seharian tadi disuguhi panas terik. Suasana hening dibubuhi kabut tipis, sejuk menyelusup ke lapisan kulit sehingga membuat Wamina harus melindungi diri dengan sweater berbahan wol. Tatapan Wamina terlihat hampa, namun hatinya masih saja disesaki pertanyaan yang seolah mendikte ketetapan Tuhan. Tanpa terasa, derai-derai air mata pun mulai berjatuhan ke lantai. Tetesan air mata tadi seolah merusak esensi atas keberkahan yang dipersembahkannya melalui tiap gerbang-gerbang langit. Tak teruntai kata syukur untuk rintik-rintik yang telah menghapus dahaga ibu bumi dari sejak siang hari. Semua itu seperti tanpa arti oleh kenestapaannya sendiri. Ya, Wamina masih saja meratapi kepergian sang suami. Ya Allah, jika saja kau tak secepat itu memanggil suamiku, jika saja engkau memberi jatah usia yang lebih lama lagi untuknya, barangkali kesulitan dan kesedihan tidak akan silih berganti datang pada hamba ya Allah. Bisiknya lirih. Kembali, isak tangis tertahan menjadi nada gulana di beranda rumah yang remang dan sunyi. Nyanyian jangkrik seolah tenggelam oleh gejolak batin yang terus saja meronta. Sulit rasanya bagi hamba untuk bisa ikhlas menerima kehilangan ini Allah. Lanjut Wamina lagi sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Ia betul-betul lupa akan segala nasihat yang pernah ayahandanya katakan dulu agar jangan pernah menghujat dan menggugat segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan karena mendikte Tuhan dengan cara apapun sangat-sangat tidak dibenarkan. Namun, baru saja Wak Mina akan melontarkan keluh kesalnya lagi, tiba-tiba saja listrik mati, keadaan menjadi gelap gulita. Tetes-tetes dari langit semakin bertambah deras menghujam bumi. Gemuruh angin dan halilintar saling unjuk kebolehan dalam menggetarkan jagat rasa setiap manusia yang malam itu belum terpejam. Nestapa Wak Mina sontak berganti dengan perasaan tercengang. Ia panik. Kalau menyadari kegelapan mulai menyerang, ia juga bisa merasakan udara berubah menjadi lebih dingin dan suasana jadi lebih mencekam. Mendadak angin menderus semakin kencang, menggoyahkan dahan dan batang-batang pohon. Angin tadi juga membawa serta butir-butir air hujan hingga membasahi lantai teras serta tubuh dari Wak Mina. Angkasa kelam tampak berkilauan oleh cahaya kilat yang selalu diakhiri oleh riuhnya gemuruh. Nyali Wak Mina menciut. Alam langsung memberikan reaksi atas segala keluh kesahnya. Astagfirullah, kenapa suasananya jadi gini? Gumam Wak Mina sambil terus mengamati keadaan di sekitaran situ yang menurutnya sangat-sangat tidak lazim. Kini bibirnya tak henti-hentinya berzikir walau masih dihinggapi perasaan yang was-was. Tiba-tiba saja dahan pohon asem di depan rumahnya patah diterjang angin yang sudah menyatu dengan air hujan. Beberapa seng pada atap rumah tetangganya pun juga turut terhempas ke jalanan akibat tersapu angin kencang. Perempuan itu tak sanggup lagi berdiri lama-lama di beranda. Ia pun pada akhirnya buru-buru bergegas masuk ke dalam dan mengunci pintu rumah. Wak Mina meraih korek api yang ada di atas bupet berbahan kayu jati, lalu disulutnya 2 batang lilin. Ruangan itu terang seketika, meski suasana mencekam masih terus menggerayangi malam. Ia duduk di sofa, termenung, tapi dengan mulut yang terus berzikir. Keempat anaknya sudah lama tenggelam di alam mimpi. Hanya Wak Mina yang masih saja mengorek-ngorek lukanya sendiri hingga 20 menit terlewati. Lidah api pada lilin menari-nari terkena hembusan angin yang menyusup dari celah-celah ventilasi, membuat bayangan benda-benda di sekitarnya turut bergerak tak beraturan. Gelegar halilintar tak lagi sesangar sebelumnya. Begitu juga dengan hujan yang secara perlahan intensitasnya mulai menurun. Meski keadaan di luar sudah lebih kondusif, namun perasaan Wak Mina belum juga tenang. Bulu-bulu halus di sekitaran tengkuk dan lengannya mendadak meremang. Segera saja ia mengusap-usap kedua lengannya dengan hati yang gusar. Duh Gusti, Duh Gusti Nu Agung, kenapa perasaanku mendadak jadi gak enak seperti ini? Ucap Wak Mina dalam hati. Di tengah-tengah kegundahan tersebut, tiba-tiba saja lampu menyala, demikian juga dengan penerangan di sekitaran rumahnya. Keadaan kembali terang benderang, cahaya lilin sudah tak lagi dibutuhkan. Alhamdulillah, akhirnya nyala juga lampunya, ucap Wak Mina seraya mematikan api pada 2 batang lilin tadi. Namun, baru saja ia meletakkan lilin itu ke atas bupet, tiba-tiba saja, tok tok tok. Tok tok tok. Wak Mina menoleh ke arah pintu yang baru saja diketuk oleh seseorang dari luar. Ketukan itu tidaklah terlalu keras, namun jelas terdengar karena kondisi malam hari yang sudah dirajai sepi. Tok tok tok. Tok tok tok. Wak Mina terdiam sambil terus menatap ke arah pintu. Otaknya berpikir keras untuk mencari tahu siapa orang yang bertamu semalam ini di rumahnya. Setahu dia, tetangga di sekitaran sudah tidak ada lagi yang keluyuran, apalagi sampai datang bertamu, kecuali hanya 1 orang. Apa mungkin si Eka? Itu anak kalau kemari kan suka nggak nentu, pikir Wak Mina yang sama sekali tidak memiliki firasat apapun terhadap tamu tengah malam itu. Ya, Eka jadi satu-satunya terduga yang saat ini terlintas dalam benaknya. Adik kandungnya tersebut memang sudah beberapa kali bertamu di waktu yang tak lazim dilakukan orang-orang, tapi itu pun hanya sebatas menawarkan sesuatu untuk anak-anak Wak Mina. Tok tok tok, tok tok tok. Iya, sebentar, sahut Wak Mina yang dengan segera menghampiri pintu. Pintu tak lagi terkunci
Dan kini jemari Wamina menggenggam handle pintu lalu menekannya ke arah bawah sehingga sedikit demi sedikit tersibaklah pintu tersebut. Angin malam berebut masuk ke dalam ruangan untuk berbagi kesejukan atau malah memberi kabar sebelum daun pintu kadung dibuka lebar. Ya, sayangnya pintu sudah sepenuhnya terbuka, membuat Wamina berhadap-hadapan langsung dengan sosok yang sangat dikenalnya. Kedua bola mata Wamina terbelalak kala menatap sorot tajam dan ekspresi sosok yang ada di hadapannya yang seperti sedang dikuasai amarah. Mulut perempuan itu bermaksud mengucapkan beberapa kata, namun urung terlontar lantaran terlanjur gemetar. Ia tak kuasa berkata apa-apa begitu melihat sosok Bang Acil mendiang suaminya yang kini tengah berdiri hanya beberapa jengkal saja dari wajahnya. Bang Acil tampak memakai busana yang dikenakannya beberapa hari sebelum ia meninggal dunia. Tak ada tanah kuburan yang menempel di tubuh maupun pakaiannya. Begitu juga tak ada lumuran darah ataupun bau busuk yang menyengat. Wamina menyadari tidak ada kejanggalan fisik sama sekali pada sosok Bang Acil yang tak mengapa kini hidup kembali. "Abang," ucap Wamina lirih. Wujud yang menyerupai Bang Acil itu tidak membalas ucapannya, namun masih tetap memandang tajam ke arah Wamina. Bang Acil, kenapa abang bisa hidup lagi, Bang?" tanya Wamina dengan nada gemetar. "Memangnya kenapa? Saut Bang Acil sinis. Tapi bukannya abang sudah meninggal?" timpal Wamina kembali. Sosok Bang Acil tidak berkomentar, namun tetap menampakkan ekspresi ketidaksukaannya kepada Wamina yang masih saja digelayuti rasa bingung yang luar biasa. "Ayo, sekarang kamu ikut abang." Tiba-tiba jemari kekar milik Bang Acil mencengkram kencang lengan Wamina yang dengan seketika membuat perempuan itu terkejut. Disinilah Wamina baru merasakan ada keanehan. Ya, jari-jari dan juga telapak tangan Bang Acil terasa sangat dingin seperti mayat. Wamina melirik ke arah Bang Acil. "Ikut kemana, Bang? Abang itu sudah meninggal," ujar Wamina kebingungan. "Kenapa banyak tanya? Bukannya kamu sendiri yang setiap hari menangisi dan meratapi kematianku? Kenapa sekarang kamu malah bimbang ketika abang sudah datang? Ayo, kamu ikut bersama abang." Kembali Bang Acil menarik lengan Wamina, namun perempuan itu berupaya untuk menahan agar tubuhnya tidak ikut terbawa tarikan tadi. "Enggak, Mina nggak mau ikut. Abang sudah meninggal," balas Wamina seraya melepaskan cengkraman di lengannya. Bang Acil pun tidak bereaksi, meski pada sorot matanya sudah tidak lagi terpancar keteduhan seperti Bang Acil yang ia kenal dulu. "Kalau kamu menolak untuk ikut dengan abang, lantas kenapa kamu masih juga menangisi abang? Di mana baktimu sebagai istri kepada suami yang sudah mati? Kenapa kamu malah membebani abang dengan air mata dan ratapan?" sahut Bang Acil dengan nada tegas namun tetap tenang. Wamina sungguh tak bisa berkata apa-apa. Rentetan pertanyaan tadi betul-betul menampar juga mengiris kalbu yang baru sadar akan kekeliruannya selama ini. "Waktu abang gak banyak. Sekarang cepat ikut sama abang. Bukankah itu yang kamu inginkan, agar selalu bersama dengan abang?" ucap Bang Acil yang kembali mencengkram lengan Wamina. Logika Wamina berjalan. Nalarnya seketika menghapus rasa bimbang dan heran. Ia sadar suaminya ini telah tiada dan mustahil rasanya orang yang telah mati dapat hidup kembali, meski kali ini betul-betul nyata. "Tidak, abang sudah mati," pekik Wamina dengan sekuat tenaga. Wamina menepis cengkraman di lengannya hingga terlepas. Saking ketakutannya, ia pun sampai mendorong sosok tubuh Bang Acil meskipun pria itu tetap bergeming sama sekali pada posisinya. Wamina menerobos gerimis dan membuka pintu pagar sekuat tenaga. Jalanan yang gelap tidak menyurutkan tekadnya untuk berlari sekaligus menjauh dari sosok tadi.
Wak Mina sudah tidak lagi menghiraukan telapak kakinya yang terasa nyeri akibat diantuk kerikil tajam. Begitu juga ia sudah tak peduli lagi akan genangan air yang mengotori pakaiannya. Ia terus berlari, meninggalkan rumahnya dan menuju jalan raya. Sementara itu, sosok Bang Acil menoleh ke arah Wamina melarikan diri, lalu kembali memandangi bagian dalam rumah dengan tatapan hampa. Tak ada kesan sedih ketika Bang Acil memandangi satu persatu foto-foto keluarga yang terpampang di dinding ruang tamu. Ekspresinya tetap datar seperti jasa tak bersukma. Ia lalu beranjak maju untuk menggenggam tuas pintu dan menutup pintu rumah Wamina rapat-rapat. Ia tidak berniat masuk ke dalam rumah karena memang dirinya sudah tak lagi dikendalikan hasrat duniawi. Beberapa kali anjing di pos keamanan meraung-raung sambil bersembunyi di balik portal besi. Eka masih menikmati rokoknya di beranda rumah seorang diri. Setengah jam yang lalu, beberapa potong keladi kukus sudah habis dilahapnya. Sesekali lewat di depan rumahnya sekelompok pria dari luar daerah yang akan berziarah di sekitar Empang. Mereka kompak, mengenakan baju koko putih dan sarung bermacam corak, lengkap dengan kopiah haji yang bertengger di kepalanya. Langkah kaki para peziarah itu sudah menjadi irama yang lumrah terdengar di sebelah rumah Eka. Baru saja jemari Eka akan memasukkan keladi terakhir ke dalam mulutnya, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan pintu pagarnya yang terbuka. Tampak olehnya Wak Mina yang sedang berjalan masuk dengan sangat tergesa-gesa. Ia juga bisa melihat paras kakak kandungnya yang seperti sedang dilanda rasa takut. Buru-buru Eka pun bangun dari duduknya dan menghampiri sang kakak. "Cemina, kemari sama siapa, Cek? Kok bajunya kotor? Gak pakai sendal lagi?" tanya Eka. "Sudah, nanti aja jelaskan. Kamu ada uang kecil nggak? Ece kemari pakai ojek. Ece pakai uang kamu dulu ya buat bayar tukang ojeknya," balas Wamina dengan nafas tersengal. Ada. Ya udah, suruh tunggu aja dulu tukang ojeknya. Saya mau ambil uang dulu di dalam," saut Eka. Ia pun lalu beranjak masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sejumlah uang untuk membayar tukang ojek yang baru saja ditumpangi Wamina. Selepas tukang ojek tadi pergi, Eka pun lalu menutup pintu pagar dan kembali ke beranda, di mana Wamina sudah ada di sana sambil mengusap peluh di dahinya. "Ece mau minum teh apa air putih?" tanya Eka yang segera direspon dengan gelengan kepala oleh Wamina. "Gak usah kak, biar nanti Ece aja yang ambil sendiri. Sini, kamu duduk dulu, Ece mau cerita," balas Wamina. Eka hanya mengangguk, lalu ia menempati kursi yang ada di hadapan Wamina. Di hadapan Wamina. Perempuan itu pun memulai ceritanya ketika barusan dirinya didatangi oleh sosok yang menyerupai mendiang Bang Acil. Eka yang tugas menjadi pendengar pun hanya bisa tersenyum, namun ia sama sekali tak ada niatan untuk menyela atau memotong kalimat yang masih dituturkan oleh sang kakak. "Sumpah, Ece bener-bener takut. Masa iya ada orang yang sudah meninggal bisa bangkit lagi?" ucap Wak Mina dengan ekspresi yang masih diliputi rasa ngeri. "Terus Ece mau ikut sama sosok itu?" tanya Eka. "Idi amit-amit, memangnya Ece mau diajak kemana? Nanti anak-anak sama siapa?" balas Wak Mina yang sontak membuat Eka tertawa geli. "Loh kok malah Ece yang balik bertanya? Bukannya selama ini Ece yang selalu gerutu, selalu ngeratapin kematian Bang Acil. Nah, sekarang teh giliran Bang Acil sudah datang. Kenapa malah Ece yang lari ketakutan?" balas Eka. Wamina terperanjat lantaran apa yang baru saja dikatakan Eka hampir mirip dengan apa yang diucapkan oleh sosok yang menyerupai Bang Acil. "Saya kan sama ibu sudah beberapa kali mencoba ngingetin Ece supaya tidak membebani almarhum dengan tangisan ataupun ratapan. Yang sudah meninggal teh biarlah tenang di alamnya. Tugas kita yang masih bernapas hanya mendoakan. Sudah beberapa kali diingatkan tapi Ece malah lebih pilih pakai perasaan sendiri. Bagaimana jiwa Bang Acil bisa tenang kalau selalu Ece tangisi?" timpal Eka lagi. Wamina terdiam. Kali ini ia betul-betul tidak bisa membantah ucapan Eka. "Cek, kalau nurutin perasaan mah gak bakal ada selesainya.
Jangan sampai hanya karena menuruti hawa nafsu dan perasaan lantas kita menggugat ketetapan dan juga kehendak Allah. Nauzubillah min dzalik. Jelas Eka seraya mematikan bara pada ujung rokoknya, lelaki itu pun menyeruput kopi hitam yang hanya tinggal sedikit. Tak lama kemudian ia melanjutkan lagi ucapannya. Kita ini bukan siapa-siapa, Cek. Kita juga nggak bisa nentuin takdir sesuka hati. Ingat, Cek, perkara surga, perkara neraka adalah hak prerogatif Allah. Gitu juga dengan rezeki, jodoh, dan kematian setiap manusia yang semuanya sudah tertata rapi di dalam Lauhul Mahfudz. Wamina tertunduk sambil mengusap air matanya yang hampir saja menetes. Memang apa yang baru saja dikatakan Eka benar adanya, sebab almarhum mamanya pun pernah beberapa kali berucap demikian. Hanya saja Wamina terlalu hanyut dalam kesedihan sehingga melupakan pesan tersebut. Ikhlaskan kepergian Bang Acil, Cek. Insya Allah dengan cara itu maka Ece tidak akan merasakan kesedihan lagi, sambung Eka. Lalu sosok yang menyerupai Bang Acil itu siapa? Apa jin ya, Kak? Tanya Wamina yang seperti masih bergidik ngeri bila mengingat sosok itu lagi. Terlepas itu ulah jin ataupun bukan, itu mah bukan masalah. Sebab Allah punya berbagai cara untuk menegur hambanya. Cukup Ece ambil hikmahnya aja ya, balas Eka bijak. Ya sudah, berhubung sekarang sudah larut malam, sebaiknya Ece istirahat ya. Kalau Ece mau nginep, nanti bisa pakai daster punya Cahera, atau Ece mau pulang, saya juga minta adik untuk mengantarkan Ece pakai mobil ya. Wamina sebetulnya ingin pulang sebab ia mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya, namun ia juga masih takut kalau sosok yang menyerupai suaminya itu masih ada di sekitaran rumahnya. Eka yang paham akan kegelisahan di benak Wamina pun buru-buru menenangkan sang kakak. Tenang aja, sosok itu mau udah pergi. Sosok itu tidak bersungguh-sungguh mau ngajak Ece. Anggap aja teh tadi mah cuma teguran keras karena Ece yang terlalu ngeyel, ucap Eka dengan sedikit berkelakar. Setelah membersihkan kakinya yang kotor oleh tanah basah, Wamina pun pamit kepada Eka. Ade yang memang belum terlelap dengan sigap menyalakan mobil, lalu mempersilahkan Wamina untuk naik. Tak lama kemudian, mobil sedan berwarna hitam itu melaju di antara keheningan. 30 tahun berlalu secepat itu. Pengalaman dan pembelajaran hidup pun akhirnya bisa membawa seseorang untuk bisa menggapai ketentraman jiwa. Wamina yang pada akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan keadaan, secara perlahan mulai bisa menata kembali kehidupan yang dulu sempat terombang-ambing tak berhaluan. Kerutan di kulit wajahnya mulai terlihat jelas. Helai-helai uban pun turut menjadi saksi betapa beratnya pergumulan hidup yang telah dilalui di usianya yang senja. Wamina tampak lebih bersahaja dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Satu persatu, orang yang dikasihi telah mengakhiri lelakonnya di dunia yang serba fana ini. Sang bunda, Wadede, Wahera, hingga Eka dan juga Widya anak sulungnya telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Semuanya pasti kembali, namun kenangan indah akan selalu terpatri. Begitu juga dengan pesan-pesan syarat makna yang tak lekang di dera pesatnya zaman. Kadangkala hidup memang tidaklah berjalan sesuai keinginan. Kehendak dan skenario yang Maha Kuasa seringkali digugat, bahkan dihujat, dipertanyakan dalam kondisi emosional dan dikendalikan marah. Namun, itu merupakan proses ditempahnya keimanan seorang manusia agar bisa menjadi pribadi yang lebih tawakal dan berserah diri kepada Tuhan. Demikian juga dengan kisah yang barusan dituangkan di sini. Mari, semoga ada hikmah baik yang bisa kita dapat dari kisah ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi di Bogor. Wow, luar biasa sekali. Ini kisah yang sangat menginspirasi. Kisah yang banyak sekali yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Dan benar-benar apa ya, dalam banget nih menurut saya. Dan kita diskusi ya sama Bang Aldi bahwasanya genre horor itu horor itu tidak harus memunculkan sosok pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain, tapi
ini tuh nggak ada sosok-sosok yang mengerikan, tapi dapat banget feel horornya jelas, karena yang muncul juga adalah seorang sosok dari orang yang sudah tiada. Jadi keren banget kisahnya Bang Aldi. Dan kali ini saya bisa dapetin hikmah tuh. Jadi ini menurut pelajaran menurut pengetahuan yang saya dapat ya, bahwasanya sedih itu boleh. Sedih itu boleh, siapapun bisa sedih, boleh sedih, semua manusia ya boleh. Yang tidak boleh adalah meratap. Nah, ini yang nggak boleh nih. Meratap itu adalah sedih yang berlarut-larut, yang mana dengan terjadinya hal itu maka akan memberatkan orang lain. Yaitu seperti Wamina, itu akan berimbas kepada anak-anaknya, akan berimbas kepada saudara-saudaranya, dan juga yang pasti akan memberatkan sosok Bang Acil di alam sana. Makanya datang lagi tuh sosok Bang Acil tuh. Dan keren banget. Di sini Eka ya, selaku adik kandung dari Wamina nih, sosok yang sangat menenangkan sekali ya. Ketika Wamina dalam ketakutannya, dia bertanya, jadi sosok yang tadi itu sebenarnya sosok Bang Acil itu apakah jin korinnya, ataukah makhluk lain atau apa? Di sini Eka tidak peduli. Itu dari bangsa apapun tidak peduli, tapi yang jelas kedatangannya itu dengan maksud dan tujuan yang baik, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik juga, yang mana pada akhirnya Wamina bisa menerima dengan ikhlas kepergian dari suaminya. Keren banget. Bahkan Wamina akhirnya berhasil melewati semua itu hingga mendidik keempat anaknya sampai akhirnya jadi. Dan di endingnya ini keren ya Bang Aldi, ternyata Waminah ini malah yang berumur panjang ya, bahkan anaknya aja sudah mendahului meninggal, Eka-nya adik bungsunya juga sudah mendahului meninggal. Jadi ini based on true story ya teman-teman. Asli keren banget kisahnya. Bang Aldi terima kasih banget kisahnya, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya, bisa menemani aktivitas teman-teman, dan semoga menginspirasi, memberikan hikmah yang baik buat teman-teman semua. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami ya, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain terkait kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggerapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.